sharing saja apa yang sudah pernah saya lakukan dan dialami di tugas saya di Al-Azhar, dan barangkali juga bisa diterapkan di sekolah baru sesuai dengan yang tema dibuka oleh Pak Ketua NGMP Pak Kurniawan. Hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara pembuatan instrumen soal. Ini ada tambahan ini dalam kurung HOTS. Nah, ini ada permintaan di akhir-akhir ada tambahannya. Ya Pak Kurniawan ya. Sebelumnya hanya instrumen soal dengan Google Form. Nah, tetapi dalam perjalanannya di akhir saya lihat ada nih instrumen soal HOTS. Nah, jadi nanti barangkali soal yang saya tampilkan tidak banyak ya, hanya mungkin 1 atau 2 soal setiap instrumennya. Tetapi di situ ada muatan soal HOTS yang ditampilkan. Plus juga yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Wahidin, ya, saya ambil dari Cabri Express tampilan soal-soal PISA yang saya peroleh dari Pak Gelvin kemarin. Baik, sebenarnya untuk Google Form sendiri saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membuatnya, ya, atau sudah pernah menerapkannya di proses penilaian di kelas. Nah, tetapi, saya mau share screen dulu Bapak Ibu, mohon izin. Oke, saya langsung share screen saja. Ya. Ini baru saja saya tambahkan tadi pagi di sini membuat instrumen soal HOTS. Nah, sebelumnya nggak ada nih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Fakih sebagai moderator, artinya saya tidak perlu lagi menyebutkannya, ini sudah disebutkan tadi. Ya, ini juga sudah. Ya, sebenarnya untuk membuat instrumen dengan Google Form, kalau Bapak Ibu melihat di YouTube itu sudah sangat banyak sekali yang mengulas dan membuat tutorialnya, sangat-sangat banyak sekali. Bahkan terus terang saya belajar Google Form lebih dalam ya melalui sumber belajarnya dari YouTube, begitu. Jadi ya saya menyebutkan kita di sini sama-sama belajar, ya, bukan saya mengajarkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi ya nanti ada beberapa hal yang barangkali kita bisa tekankan dalam proses penilaian dengan menggunakan media online seperti sekarang ini Bapak Ibu, bahwa yang ingin saya titik beratkan adalah ketika kita ingin menerapkan ujian online, baik dengan Google Form ataupun dengan platform yang lain. Nah, paling tidak ada 3 hal yang harus dipenuhi. Pertama, kita memerlukan sistem atau environment digital yang memenuhi ketiga syarat ini. Yang pertama adalah kita bisa sistem itu dapat menampilkan dan menyimpan soal dan jawaban siswa. Ya, di sini saya menggunakan nanti kita akan menggunakan Google Form. Lalu bagaimana ketika ujian online itu murid juga bisa kita awasi. Nah, dapat mengawasi siswa selama ujian seperti layaknya kita belajar di kelas kita masing-masing secara offline. Nah, dan yang ketiga, karena ini adalah lingkungannya digital, ya, kita harus pastikan bahwa perangkat yang digunakan oleh murid itu terbatas. Artinya ketika mengerjakan soal itu tidak bisa membuka aplikasi yang lain atau tidak bisa membuka tab atau window yang lain, ya, sehingga hanya fokus pada ujian saja. Nah, ini barangkali. Nah, ini sebenarnya Google Form, lalu Zoom Meeting, ada nanti Save Exam Browser, ini hanya berupa contoh saja. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, seperti itu. Seperti tadi sudah disebutkan, opsi yang lain selain Google Form juga oleh Pak Wahidin tadi sudah disampaikan juga. Untuk mengawasi siswa, selain dengan Zoom Meeting, juga bisa dengan Webex atau dengan Google Meet dan sebagainya. Nah, tetapi kalau untuk membatasi akses siswa nih, yang paling populer saya lihat Save Exam Browser ya, ini. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang ini. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya, nah, mohon izin, silakan Bapak Ibu
bisa buka di browsernya masing-masing, di laptop atau di handphonenya. Ini saya ingin mengadakan survei kecil-kecilan Bapak Ibu. Ya, silakan dibuka http://gg.gg hbh-mgmp-jt1. Kopi di chat Pak Agus. Gimana? Kopi di chat. Kopas. Oke, siap. Biar Kopi di chat. Ya. Langsung aja ya, langsung klik ya. Oke, terima kasih Pak Gelvin. Oke, sebentar. Chatnya mana Pak Gelvin? Oke, saya copy di chat dulu Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, di chat sudah ada linknya, bisa langsung diklik. Jadi saya ingin mengetahui beberapa hal dari Bapak Ibu, biar nanti ketika saya menyampaikan bisa ada bahan sebagai pegangan saya seperti itu. Ya, silakan. Saya kasih waktu sekitar 2 bulan. Kelamaan Bapak Ibu ya. Nanti hasil dari survei ini juga akan saya tampilkan. Boleh dibuka di laptop, boleh juga di HP-nya masing-masing, di browsernya. Oke, jika sudah, Bapak Ibu bisa kasih tanda thumbs up seperti ini melalui Zoom meeting-nya. Bapak Ibu bisa klik reaction ya. Di situ ada fitur reaction. Nanti ada tombol jempol, ada icon jempol. Ya, ini karena ada beberapa aplikasi yang dibuka secara bersamaan di laptop, jadi agak lambat ini. Ya, tadi saya tidak berani untuk membuka Google Meet di dalam Zoom meeting, Pak Wahidin, mohon izin. Takutnya tadi pagi sudah minta restart sendiri laptopnya. Oke, sudah ada beberapa yang masuk Bapak Ibu. Belum banyak sebenarnya, baru 7 orang. Ya, di situ diminta login dulu ke Gmail, biar nanti sekalian untuk kalau ada yang ingin langsung membuat Google Form-nya, praktek langsung di rumah masing-masing juga boleh. Nah, tapi barangkali mengingat waktu yang terbatas, nanti beberapa Google Form sudah saya buatkan. Tinggal nanti saya menjelaskan bagaimana cara teknik membuatnya saja seperti itu. Oke, sudah lebih banyak lagi yang masuk. Ya. Ya, sambil menunggu ya Bapak Ibu ya, bahwa penggunaan Google Form ini pada awalnya memang untuk survei. Untuk survei kan kemarin ketika saya membuat penelitian kuantitatif untuk tesis, saya menggunakan angketnya berupa Google Form. Jadi saya tinggal memberikan linknya saja, lalu saya minta para responden untuk mengisinya dari gadget mereka masing-masing. Seperti itu, jadi tidak perlu repot-repot memfotokopi, lalu menyalinnya lagi ke Excel. Nah, itu sudah ringkas. Ya, sudah ada 22. Ya, nanti jika sudah sampai minimal setengahnya Bapak Ibu ya. Karena saya lihat di partisipan sudah
82 responden baru ada sekitar 20 Bapak Ibu ya. Ya. (24) Oke, baik. Sambil saya akan share screen untuk hasil dari yang sudah mengisi kuesioner tadi. Beberapa poin barangkali yang saya tampilkan saja, tidak harus semuanya. Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya cuma sedikit ya. Apakah Anda pernah membuat Google Form sebelumnya? Nah, ini sebagian besar sudah pernah. Dari 31 responden, 96,8% sudah pernah. Artinya saya tidak perlu memulai dari awal lagi ya. Artinya ketika untuk awalan saya harus agak dipercepat biar di akhirnya bisa ditambahkan. Dan bagaimana tingkat pengetahuan Anda terhadap penggunaan Google Form di dalam proses penilaian siswa di kelas? Dari 32 responden, paling banyak saya menggunakan skala Likert 1 sampai 4 ya. Sama kemarin ketika penyebaran kuesioner juga saya menggunakan skalanya tidak sampai 5 ya, sampai 4 saja. Biar nanti saya bisa mengetahui kecenderungannya kemana. Lebih sedikit yang paham atau lebih sedikit yang kurang paham. Kalau melihat di sini angka 3, di angka 3 paling banyak ya Bapak Ibu ya, 57,6%. 19 orang menjawab dari skala 1 sampai 4, di mana 1 ini sangat kurang ya, 2 itu kurang, 3 baik, 4 sangat baik. Sebagian modusnya ya paling banyak adalah di angka 3. Oke, lalu fitur Google Form apa saja yang Anda ketahui? Ada yang jawab token, oke ini akan saya bahas juga token. Kuis, jawab singkat, membuat soal untuk kuis, tanggal, form, nama, oke. Membuat soal pilihan ganda biasa, form persoalan ganda, pertanyaan, respon, apa dan seterusnya. Baik. Ya, itu ibaratnya dokter Bapak Ibu, saya harus mendiagnosa dulu, mendiagnosa dulu bahwa lawan bicara saya di sini seperti apa, ya, biar nanti bisa sesuai itu. Jangan nanti saya misalkan mulai dari ayo kita membuat Gmail dulu, kan enggak, itu udah bisa dilewati Bapak Ibu ya. Baik, saya mulai mempresentasikannya lagi Bapak Ibu untuk pembuatan instrumen soal. Silakan yang masih mau ingin mengisi kuesioner tadi, silakan, masih dibuka. Oke, sekarang saya kembali ke layar PowerPoint saya Bapak Ibu. Nah, ini untuk proses awal Google Form, saya pikir karena tadi 96% sudah pernah membuatnya. Ini saya skip saja bagian ini. Sign in ke akun Google Anda, lalu berikutnya setelah sign in, ya langkah berikutnya masuk ke Google Drive dengan cara klik kotak-kotak ini ya. Lalu cari Google Drive di situ, lalu masuk ke Google Drive. Nah, di sini Google Form, maaf. Ya, ini sudah berikutnya membuka Google Form, klik New, ya, lalu More dan seterusnya. Ya, ini Bapak Ibu sudah pernah sampai ke tahap ini. Ya, ini saya tidak bahas banyak saja. Saya harus memperkirakan waktunya. Baik. Nah, barangkali di sini yang ingin saya lebih menekankan bahwa ketika membuat halaman Google Form, ya. Jadi kalau dilihat dari yang saya sampaikan di awal tadi, poin pertama adalah kita perlu media untuk menyimpan soal kita dan menyimpan jawaban murid. Nah, di sini kita menggunakan medianya adalah Google Form. Nah, di situ saya bisa membuat beberapa model untuk Google Form-nya. Ketika Bapak Ibu ibaratnya diperlukan secara cepat, kayak mana Bapak Ibu? Audisinya apa kedengaran Bapak Ibu? Dengaran Pak. Dengaran Pak Agus. Ya,
Soalnya ada tanda seru di audio saya. Baik, yang pertama yang model simple. Ketika Bapak Ibu butuh dengan cepat membuat Google Form, ya Bapak Ibu tinggal masuk ke Google Form lalu membuat isian identitas. Yang pertama nama, kelas, dan nomor absen, semuanya dalam bentuk tipe pertanyaan jawaban singkat atau short answer. Nah, di situ langsung murid-murid atau siswa mengetik nama mereka, kelas, lalu nomor absen. Seperti itu, ini yang standar. Nah, berikutnya, oke, kembali Bapak Ibu boleh diambil gadgetnya, lalu dibuka link di bawah ini. Saya akan share juga di chat room Bapak Ibu. Jadi biar agak interaktif, Bapak Ibu bisa bantu saya untuk buka ini di gadget Bapak Ibu masing-masing. http://gg.gg/tipe 1. Ini sudah Bapak Ibu? Ya, jadi di Google Form tipe 1 ini Bapak Ibu bisa langsung mengisi, ya ini saya buka di sini saja. Saya tampilkan lagi share screen-nya Bapak Ibu. Ya, baru satu yang mengisi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu butuh dengan cepat, bisa langsung kasih judul, ya, lalu nama siswa, kelas. Nah, ini semua tipe pertanyaan dalam identitas itu dalam jawaban singkat, ya, atau isian singkat. Nah, ini kita kasih batas antara halaman identitas dengan halaman soal. Di sini saya membuat hanya satu soal. Nah, ini silakan boleh dijawab Bapak Ibu satu soal ini saja. Oke, sudah 7 responden, 8. Ya, ini untuk teknik soal pilihan ganda. Saya lihat dari survei awal tadi sudah bisa Bapak Ibu ya untuk membuatnya dengan multiple choice. Kita men-setting tipe soal atau tipe survei yang mau kita buat. Adapun ada beberapa pilihan ya untuk yang diketik itu bisa short answer ataupun paragraf jika soalnya berupa uraian. Nah, yang nggak pakai diketik ya cukup diklik-klik, nah, itu bisa multiple choice, text box ataupun drop down. Nanti beberapa ini juga kita bisa pergunakan dalam halaman identitas. Oke, sudah ada 19 responden yang masuk. Ya, ini nama siswanya pura-pura aja Bapak Ibu ya. Kelasnya juga. Lalu nomor absennya juga silakan dipilih. Ya. Oke. Dari 22 responden, mohon maaf, saya kasih tahu jawabannya Bapak Ibu ya. Ya, tadi sedikit banyak yang mengisi jawabannya D. Nah, ini bagian soal hots-nya Bapak Ibu ya. Jadi bagian Google Form-nya saya padukan dengan Google soal hots. Nah, di sini kan merahnya 75%, hijaunya 30%, warna lain 10%. Ya, ini sudah saya tampilkan jawabannya ya di sini ya, yang A, 15% harusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi hints-nya adalah, petunjuknya adalah gunakan diagram Venn. Diagram Venn. Jadi kalau merahnya sekian, hijau sekian,
pertanyaannya kan adalah persentase peserta yang menyukai warna merah dan hijau. Artinya dia suka warna merah juga, suka warna hijau juga. Jadi bukan sekedar dijumlahkan 75 ditambah 30 Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, ini untuk yang tipe pertama, identitasnya dengan tampilan sederhana atau simple. Ini saya stop share dulu. Ya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, tipe yang berikutnya untuk bisa kita buat, barangkali kita punya waktu agak banyak ya untuk membuka mendesain maksud saya Google Form-nya dengan halaman yang lebih interaktif. Nah, ini bisa juga dengan menggunakan model kedua. Artinya nama murid ini sudah terdaftar. Ya, jadi murid tidak perlu untuk mengetik. Nah, ini juga yang kami terapkan di sekolah ya, di unit tempat saya bertugas. Itu nama murid sudah langsung dimasukkan ke dalam Google Form di sini. Berikut dengan kelas dan nomor absen. Jadi murid tinggal mengklik saja seperti itu. Nah, ini sudah diinput, nama-namanya sudah diinput, tinggal dipilih. Nah, berarti Bapak Ibu harus memiliki daftar nama murid, ya, mana yang Google Form itu ditujukan. Selanjutnya, nomor absen, ini bisa kita setting dengan interval angka tertentu. Jadi kalau muridnya maksimal sampai dengan 36 murid, nah maka kita kasih batasannya 1 sampai dengan 36. Ketika murid ada yang mengisi dengan angka 45, maka itu ditolak oleh Google Form. Ya. Isilah dengan nomor absen Anda, seperti itu. Berikutnya, oke, ada link lagi Bapak Ibu untuk contoh yang tipe kedua. Di chat room, oke, ada komentar dari Bu Andi Nurjana. Oh, tidak bisa. Sudah, kalau sudah login, insya Allah bisa, Bu. Oh iya, baik. Nanti pertanyaan Ibu Sri saya jawab ya di sesi tanya jawab nanti. Baik, silakan Bapak Ibu. Sekarang fokus ke link yang saya berikan dulu. Mohon maaf ya. Tipe kedua sudah bisa diakses Bapak Ibu. Silakan. Oke, saya kembali share screen untuk Google Form yang tipe kedua. Ya, silakan diketik di browsernya masing-masing, di laptop ataupun di handphone juga boleh. gg.gg/tipe 2. Ya, sudah bisa diisi Bapak Ibu? Apa ada kendala untuk akses ke linknya? Baik. Di halaman identitas murid kedua ini saya meminta murid-murid memasukkan emailnya masing-masing. Nanti email ini pun sebenarnya kita membutuhkan untuk kita gunakan fitur-fitur yang lain dari Google Form. Ya, kalau ini ibarat kata masih agak masih dasarnya Bapak Ibu ya. Belum kita kasih pernak-perniknya gitu. Ini masih yang wajib-wajibnya
ibaratnya ya, yang dasar-dasarnya. Baik, ini ya. Ini masukkan email lalu, nah di sini untuk kelas saya menggunakan masukkan inputnya berupa drop down. Jadi sudah 7A, 7B, 7C. Nah, yang berbeda di sini adalah ketika murid mengklik 7A, nah saya memberikan perintah di sini go to section 2. Nah, jadi kalau Bapak Ibu klik tombol 3 di bawah ini ada tulisan go to section based on answer. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan 3 pilihan, nah diklik pilihan pertama, nah dia larinya ke section 2. Diklik pilihan kedua, dia masuknya ke section 3 dan seterusnya. Jadi di section 2 ini saya mencantumkan nama-nama murid kelas 7A di sini. Ya, jadi larinya ke sini ke section 2. Ini nama-nama muridnya, langsung saya input. Adapun cara inputnya tinggal dari Excel di blok langsung copy paste ke sini Bapak Ibu. Jadi tidak sulit. Tidak harus ketik satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi tinggal di copy paste. Ini pun saya menggunakan sama seperti yang sebelumnya, drop down. Jadi murid tinggal mengklik namanya yang ada di situ. Seperti itu. Nah, lalu ketika diklik 7B, dia larinya ke section 3 di sini. Ini nama murid section 3. Ketika diklik 7C, maka ditampilkan nama-nama murid di kelas 7C. Semuanya ada di sini. Nah, setelah diklik namanya, di setiap after section-nya masing-masing di 2, 3, dan 4, di situ langsung saya arahkan ke go to section 5. Nah, langsung saya arahkan ke halaman berikutnya, yaitu nomor absen, ya. Ini pun sama kayak tadi ya, ketik nomor absen, lalu ke halaman soal, seperti itu. Bapak Ibu, apakah ada kesulitan masuk ke link yang tipe 2? Karena saya belum menerima ada yang merespon di sini. Kalau saya nggak bisa akses nih, Pak. Ya, saya, Bu, apa yang tampil di situ, Bu? Oh, apa sih situs nggak bisa dijangkau gitu-gitu biasa. Yang lain apa? Ini ada yang sudah masuk. Nah, Pak Satya sudah masuk. Terima kasih Pak Satya. Boleh di close dulu browser yang lain, Bapak Ibu tadi. Ya sebelumnya mungkin di close dulu, nanti baru ketik lagi link yang tadi. Ya, saya yakin Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat yang tipe seperti ini ya. Ini hanya sharing saja Bapak Ibu. Ini masih ke halaman identitas. Nah, tadi pertanyaan yang saya tampilkan di model kedua ini adalah berupa pertanyaan uraian. Oh, barangkali kesulitannya di sini Bapak Ibu ya. Nah, begini, kita guru matematika kadang kesulitan ketika membuat soal selain pilihan ganda, ya. Kita kan kadang perlu untuk murid menuliskan caranya di bukunya atau di lembar jawaban berupa kertas. Nah, di sini ada salah satu solusinya, Bapak Ibu barangkali bisa menerapkannya juga di kelas. Sebenarnya tadi juga di classroom juga bisa Pak Wahidin ya, dengan siswa mengumpulkan berupa foto, berupa video barangkali, memperagakan cara penyelesaiannya, atau berupa PDF juga bisa, dan format yang lain. Nah, ketika soalnya berupa uraian dan kita membutuhkan murid untuk menjabarkan jawabannya, nah di situ kita bisa membuat tipe soalnya seperti ini Bapak Ibu kira-kira. Saya mencantumkan hanya satu soal saja. Ya, insya Allah sini soalnya soal HOTS ya. Kerjakan soal berikut di kertas lembar, lengkap dengan cara penyelesaiannya. Kemudian difoto jawabanmu dan upload di tempat yang telah disediakan. Jadi untuk soalnya sendiri, ini saya berupa image. Nah, ini udah muter-muter nih. Laptopnya udah agak panas. Ya, ini nunggu loading Bapak Ibu ya. Nunggu loading.
Nunggu tampil dulu soalnya. Nah, di sini saya menggunakan minta murid untuk mengupload jawabannya berupa foto. Saya mencantumkan di sini ada add file. Nah, caranya kalau tadi berupa drop down atau multiple choice, nah di sini ada pilihan file upload Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, ketika klik di sini, nanti ketika membuat settingan soal untuk murid mengupload jawabannya berupa foto, di situ Bapak Ibu diminta untuk login dulu ke Google-nya ya, bisa Drive-nya dan seterusnya, karena nanti file uploadannya itu ada di Google Drive, begitu Bapak Ibu. Nanti yang sudah merespon 3 ya, barangkali kesulitan untuk ini ya, memfoto dan sebagainya. Baik, saya ambil sampel yang sudah submit-nya. Di sini ada 4 orang Bapak Ibu. Pak Satya, mohon izin emailnya saya nggak kena. Oke, nah untuk nama siswanya bebas aja nih, pura-pura aja siapa kayak namanya ya. Kelasnya juga bisa disesuaikan, dipilih saja Bapak Ibu ya. Jangan dicari nama Bapak Ibu, barangkali tidak ada di situ. Nah, ini, jadi uploadan dari Pak Satya di sini, saya buka ya, berupa gambar, itu ada di Google Drive saya. Jadi filenya tidak akan hilang ya, tersimpan di Google Drive. Ya, ini barangkali hanya contoh. Ya. Contoh. Iya, Pak Satya. Ini hanya contoh ya. Misalkan ini hasil dari soal-soal tadi di sini sudah dicari atau dikerjakan. Nah, ini hasil uploadannya bisa kita lihat di Google Drive. Seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Coba, Ibu Siti Bariro. Contoh juga atau benar dikerjakan, kita lihat. Contoh juga boleh. Jadi, ya itu sekedar simulasi aja Bapak Ibu. Baik, itu untuk tipe 1 dan tipe 2 Bapak Ibu, barangkali ada yang sudah pernah menerapkan juga. Nah, kita bisa menambahkan fitur-fitur yang lain selain yang 2 tadi, ya. Sebentar. Nah, saya share screen lagi ke PowerPoint. Mohon jadi bolak-balik Bapak Ibu ya. Ya. Lalu sekedar untuk menambah keamanan soal, ya, kita bisa menambahkan isian token atau password. Jadi tidak semua orang, walaupun tahu linknya, itu bisa akses ke soal. Jadi kita membatasi aksesnya dengan menerapkan token atau password. Juga nanti kita bisa tambahkan dengan limiter, ya, limiter. Oke, pembahasannya di sini. Untuk setting token sama seperti pada nomor absen. Jadi Bapak Ibu gunakan respon validation namanya. Nanti saya akan buka di Google Form-nya. Itu bisa diisi inputnya berupa teks. Di sini Bapak Ibu berupa teks. Lalu contains yang berisi. Nah, di sini kontennya saya setting passwordnya adalah JT1 OK. Nah, jadi Bapak Ibu bisa terserah mau diisi apa, bisa kombinasi huruf dengan angka, atau huruf semua, atau angka semua juga boleh. Nanti kita akan lihat gimana caranya. Lalu berikutnya, untuk limiter. Nah, ada 2 macam limiter. Oh ya, untuk limiter sendiri itu untuk Google Form yang masih baru awalan ya, artinya belum ditambahkan fitur-fiturnya, ini harus kita tambahkan melalui fitur add-on ya, atau pengaya. Nah, ini ada 2 macam limiter, bisa time limiter, bisa juga response limiter. Untuk time limiter, di sini kita membatasi sampai kapan soal itu bisa diakses. Misalkan satu soal kita hanya setting untuk bisa diakses di jam 12 siang ini misalkan. Nah, maka ketika sudah lewat jam 12 siang, maka tidak bisa lagi diakses. Nah, ini barangkali tulisan yang bisa kita tampilkan. Ujian sudah ditutup. Nah, silakan hubungi guru mata pelajaran dan seterusnya. Jika untuk response limiter, nah di sini kita batasi jumlah respondennya. Ini sama halnya ketika kemarin Pak Kurniawan
eh, membuat link untuk form pendaftaran, ya, maksimal peserta 100 orang. Nah, di situ berarti Pak Kurniawan menggunakan batasan responden. Ketika respondennya lebih dari 100 orang, maka sudah tidak bisa diakses. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk yang seperti ini, ini ya, time limiter, ini penjelasannya nanti ada namanya SO-nya itu form limiter. Di YouTube banyak sekali tutorialnya Bapak Ibu. Jadi nanti pun ya saya akan membuat tutorial ini di channel YouTube saya Bapak Ibu ya. Tadi sudah ditampilkan ya Pak Fakih ya, channel YouTube-nya ya. Mohon dukungannya Bapak Ibu untuk bisa di-subscribe. Sekalian promosi nih. Oke, lalu ini response limiter. Nah, ini ada link lagi Bapak Ibu. Bisa dibantu untuk dibuka di browsernya masing-masing. Saya kopikan ke chatroom. Oke, nanti untuk pertanyaannya saya simpan dulu ya, Bu Novi ya. Nanti akan saya jawab di sesi tanya jawab. Oke, ini untuk linknya, Bapak Ibu boleh dibuka gg.gg/token limiter. Untuk membuat link seperti ini, saya kira Bapak Ibu sudah banyak yang bisa ya. Ini bisa dengan Bitly atau ini yang sering dipakai juga nih, gg.gg atau bisa juga ada intip.in juga ada. Banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk shorten URL, mempersingkat alamat URL. Karena kalau digunakan alamat di Google Form-nya itu panjang sekali ya. Walaupun sudah di-shorten oleh Google Form sendiri, masih enak kita lihat dengan tampilan yang seperti ini. Bisa diakses Bapak Ibu? Ya, jadi di situ saya men-settingnya dengan token tadi, ingat tokennya Bapak Ibu? JT1 OK. Huruf besar semua ya, JT1 OK. Ya, sudah ada yang masuk responnya. Ya, untuk halaman pertama saya gunakan mirip yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi ada kelas 7A, 7B, 7C, lalu nama murid seperti yang sebelumnya. Nah, hanya bedanya di halaman terakhir sebelum ke soal atau tepatnya setelah nomor absen, saya minta ada token yang dimasukkan. Tadi tokennya atau passwordnya JT1 OK. Ini Bapak Ibu bisa ketik di sini JT1 OK. Tujuannya tadi ya untuk membatasi siapa saja yang bisa mengakses form ini, begitu. Nah, lalu di form yang ini saya membuat tipe soalnya tipe soal benar salah. Ya, dibuat dalam bentuk soal benar salah. Jadi pertanyaannya hanya berupa pilihan jawabannya hanya 2, benar atau salah. Untuk membuatnya benar salah ya sama seperti pada multiple choice. Hanya saja di situ pilihan jawabannya hanya 2. Ya, multiple choice hanya benar atau salah. Oh, ini saya sudah tampilkan jawaban yang benar di sini. Ya, ini soal yang tadi saya sebutkan di awal, saya ambil dari Cabri ya, Cabri Express ya, Pak Kevin ya. Ini mohon izin saya screenshot nih. Saya screenshot menggunakan snipping tools, saya letakkan di sini gambarnya. Jadi ini adalah
sebuah tampilan bahwa seseorang ingin membeli ya, baru ingin. Dia menggunakan data yang ada di toko online tersebut, ingin membeli sebuah headphone. Nah, di sini ada yang ngasih bintang 5, bintang 4, dan seterusnya. Ya. Ya, ini kalau untuk jawab ini saya pikir butuh waktu yang agak lama di sini ya. Oke, boleh mungkin jawab secara cepat aja Bapak Ibu ya. Nanti file ini akan saya sertakan juga, saya titipkan ke panitia. Oke. Nah, setelah soal nomor 1 dan 2, 2 dan 3 berdasarkan gambar yang pertama, saya tampilkan begitu halaman yang terakhir di sini ada gambar kedua. Ternyata dari persentase tadi ya, yang ngasih bintang 1, bintang 2, kalau bintang 1 sendiri kan artinya dia tidak puas ya dengan barang tersebut, barang yang dibelinya. Sama, 2 juga tidak puas. Kalau dari skala 1 sampai 5, 1, 2 itu tidak puas atau ulasannya buruk, 3 itu netral, kasih bintang 4 dan 5 itu yang puas dengan produk yang dia beli. Nah, ternyata dari bintang 1 dan 2 itu, ketika dibuka komentarnya, komentar dari konsumen, itu ada yang berkaitan dengan produknya, dengan kualitas dan fungsi produknya, ada juga yang tidak. Yang tidak itu contohnya misalkan pengirimannya terlambat. Nah, jadi waktu nyampe paketnya itu terlambat. Nah, itu kan tidak ada kaitan dengan kualitas barangnya. Nah, itu dianggap berbeda lah ya, berbeda penilaiannya. Dia menilai ulasan buruk karena paketnya yang datang terlambat ya, bukan karena kualitas barangnya. Barangkali kualitas barangnya baik ya, tapi karena dia kecewa dengan waktu yang lama datang ke rumahnya paketnya, maka dia ngasih bintangnya hanya bintang 2 saja, seperti itu. Oke, sudah ada yang 6 orang menjawab. Nah, di sini saya ingin praktekkan bagaimana cara memberikan limiter, Bapak Ibu ya. Jadi, sebentar, ini saya pindahkan dulu. Oke, kalau dilihat Bapak Ibu, di bagian atas, ini belum ada limiternya Bapak Ibu ya. Sengaja saya langsung peragakan di sini untuk limiternya. Pertama, Bapak Ibu, di bagian atas ada titik 3 di sini, diklik. Nah, lalu di bawahnya ada Ads On. Di sini Ads On, atau kalau yang pakai bahasa Indonesia pengaya namanya. Oke, diklik. Nah, di sini ada banyak tambahan fitur-fitur dari Google Form ya yang bisa kita gunakan. Oke, baiknya. Nah, Bapak Ibu cari di sini search aplikasinya namanya Form Limiter. Form Limiter. Nah, oh ya, karena saya sudah menginstalnya di sini sudah ada keterangan sudah terinstall ya. Cara installnya tidak sulit Bapak Ibu, tinggal ikuti instruksinya saja. Nah, yang mau saya tunjukkan, ini sudah saya install nih ya. Sudah saya install. Nah, nanti kalau saya install lagi agak lama lagi prosesnya. Oke, prosesnya insya Allah tidak sulit. Nah, yang mau saya jelaskan berikutnya adalah cara untuk mengatur limitnya atau batasan-batasannya. Ini ada tambahan, kalau Bapak Ibu sudah install salah satu add-on, di sini akan muncul satu simbol add-on di sini, diklik. Lalu di bawahnya ada form limiter, ini diklik. Ya. Oke. Sebentar. Oke, tadi sudah diinstal ya. Oke, ini agak lambat laptopnya Bapak Ibu, mohon maaf. Atau saya tampilkan saja dalam bentuk PowerPoint tadi Bapak Ibu ya, biar lebih jelas lagi. Oke, mohon maaf. Saya kembali ke yang di atas ini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah buka add-on form limiter, nah ini ada settingan-settingannya. Ini ketika Bapak Ibu klik di sini, belum saya share screen ya. Maaf.
Iya, kasihkan ngomong gitu Bapak Ibu ya. Ya ini, sudah tampil Bapak Ibu ya. Nah ini, ketika sudah tampil seperti ini, bisa disetting nanti ada date and time. Ini saya jelaskan satu dulu untuk yang membatasi waktu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik tanggalnya, select date. Nah, misalkan tanggal berapa? 18 ya. Klik 18, lalu waktunya, diklik time-nya nanti muncul pilihan waktu jam berapa soal ini akan ditutup. Nah, itu untuk membatasi juga ketika ada tugas yang Bapak Ibu berikan itu berbatas waktu ya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda ya dalam waktu yang sudah disediakan seperti itu. Lalu yang kedua tadi ada response limiter. Nah, ini. Jadi berapa jumlah batasan respon yang bisa dimasukkan ke dalam form tersebut. Nah, ini must be an integer ya, harus bilangan bulat. Nah, ketika waktunya sudah habis, nah maka Bapak Ibu bisa menyampaikan pesan. Ini pesannya bisa sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan ya. Ini contoh saja, misalkan ujian sudah ditutup, silakan hubungi guru mata pelajaran, seperti itu. Oke, ini ada pilihan email, form, owner, when submission are closed. Jadi ketika sudah ditutup, maka pesan inilah yang akan disampaikan seperti tadi. Nah, itu barangkali Bapak Ibu untuk yang form limiter. Oke. Sebelumnya Pak Fakih, saya sampai jam berapa? Biar saya bisa... Ya, sesuai di jadwal sih 12, jam 12 pas, tapi kan tadi agak lewat 10 menit, jadi bisa lah jam 12 lewat 15 atau 10. 12.15 ya. Oke, barangkali untuk pemaparannya sampai jam 12, setelah itu tanya jawab gitu Pak Fakih. Atau gimana? Ya. Gitu ya? Iya, boleh. Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi ini masih areanya masih di Google Form. Ya, masih di Google Form. Nah, ada satu lagi yang ingin saya tampilkan, fitur yang lain dari Google Form, add-on-nya itu berupa mana? Ini tadi sudah ya. Nah, menambahkan timer. Jadi seperti pada saat ya UNBK itu kan ada hitung mundur, countdown timernya di sini sebagai pengingat waktu mengerjakan soal. Nah, sini Bapak Ibu juga bisa membuatnya di Google Form. Itu melalui fitur, ini belum saya buat. Nah, sengaja nih, saya akan peragakan di sini untuk membuat countdown countdown timernya, biar ketika murid-murid mengerjakan soal ada keterangan ini sampai berapa menit lagi saya bisa mengerjakan soal ini. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, sebentar saya buka filenya dulu. Mudah-mudahan laptopnya dia karena selama PJJ ini laptop sangat bekerja keras ya, Bapak ya. Sama kuota juga sama. Oke, sebentar. Jadi curhat bahasa ya, mohon maaf. Ya, ini saya tampilkan. Ini Google Form yang sudah saya buat. Rencananya saya akan menambahkan timer soal di sini. Oh ya, untuk timer soal di sini, yang tadi saya bilang di awal, kita membutuhkan data email murid. Nah, jadi kalau untuk sekolah negeri, seperti anak saya kelas 4 SD, saya sudah tahu bahwa dia punya email ya yang dapatkan dari sekolahnya, ya langsung dari Diknas kalau tidak salah. Nah, begitu juga dengan murid-murid di sekolah yang swasta ya, diharapkan punya email murid masing-masing, jadi khusus. Sehingga nanti ketika kita akan membuat timer di sini, kita bisa buat nanti bahwa soal di sini dengan timernya ini khusus untuk anak tersebut. Nah, jadi ini sifatnya personal Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk soalnya isian singkat. Nah, saya peragakan saja untuk cara membuat timernya. Oke, ini belum ada timernya Bapak Ibu. Sama seperti yang tadi pada limiter, kita klik titik 3 di sini, lalu adds on. Oh ya, nanti kalau
sekiranya terlalu cepat, bisa saya akan buat tutorial juga di channel YouTube saya Bapak Ibu ya, yang bisa dilihat. Oke, ini pilih berikutnya Teamify.me yang di sini Bapak Ibu. Ya, Teamify.me ini sengaja kemarin sudah saya install, saya uninstall lagi biar diperagakan langkah-langkahnya. Ini bisa diklik install, continue. Ya, di sini saya menggunakan alamat email saya yang di sini. Nah, kita klik allow, kita izinkan. Nah, jadi ini add-on Teamify sudah terinstall di Google Form kita. Kita klik next dan sudah selesai. Ini halaman add-on sudah bisa kita close. Nah, jadi ini sudah bertambah sekarang add-on-nya menjadi 2 Bapak Ibu. Kalau tadi hanya ada form limiter, berikutnya ada Teamify.me. Nah, ini yang kita gunakan untuk menampilkan waktu mengerjakan soal. Nah, kita klik, lalu kita konfigurasi. Nah, di sini ibaratnya kita menggunakan alamat situs luar ya, namanya teamify.me. Oke, ini karena saya tadi sudah menginstal dan sudah mendaftarkan di teamify.me, maka saya langsung tampil di sini email saya sudah connect. Ya, sudah connect dengan teamify.me, add-on sudah enable. Nah, berarti saya harus membuka halaman browser, ya, halaman baru teamify.me. Ya, lalu saya login tadi email yang tadi saya login. Oke, langsung get start. Oke, get start. Oh, sudah ada ya? Berarti sudah sign in ya? Oke, sudah sign in, maaf. Jadi tidak perlu mengetikkan lagi emailnya. Ya, jadi di halaman inilah kita akan men-setting waktunya. Ini sementara saya hapus dulu yang sudah pernah saya buat kemarin ya. Ini saya hapus dulu. Baik. Nah, kita mulai dari sini Bapak Ibu. Create test. Nah, lalu add responden. Nah, di sinilah kita menampilkan atau mengetikkan email dari murid-murid yang bisa mengakses soal ini. Ya, misalnya saya pakai email saya yang satunya lagi yang AJW Mathematics @gmail.com. Nah, nanti dalam satu kelas kan pasti banyak muridnya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal ditambahkan. Nah, atau bisa langsung copy paste semuanya dengan tanda koma sebagai pembatasnya. Ini saya contohkan satu saja. Lalu durasinya bisa Bapak Ibu setting. Misalkan soal tersebut hanya bisa tampil dalam waktu 3 menit. Nah, 3 menit. Nah, setelah 3 menit, biar tertutup secara otomatis, di sini Bapak Ibu klik auto close form when time over. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya klik create. Nah, di sini sudah tampil ya bahwa soal yang tadi, soal matematika dengan timer tadi, ya, ini ditujukan ke alamat email ini dengan waktunya sudah kita setting. Nah, kita copy URL-nya. Nah, jadi yang kita kasihkan ke murid adalah URL di sini, alamat di sini. Nah, ini udah kita klik copy. Nah, lalu kita berikan ke murid. Nah, tetapi kalau kita berikan alamat ini kan panjang sekali Bapak Ibu ya. Bisa dengan cara tadi
bit.ly ataupun gg.gg juga bisa dipersingkat seperti itu. Nah, ini saya langsung aja kopikan ini ke halaman browser saya di sini. Nah, ya, soal matematika dengan timer untuk email ini dalam waktu 3 menit. Ya, jadi setelah diklik ini, waktu mengerjakannya hanya 3 menit saja. Setelah itu akan tertutup dengan sendirinya. Jadi dengan demikian, ketika Bapak Ibu memberikan soal online ke murid-murid untuk dikerjakan di rumah dengan waktu yang berbatas, ini bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, bisa lihat Bapak Ibu ya, ini di atas sudah ada hitung mundurnya. Ya. Setelah 3 menit, soal ini akan tertutup dengan sendirinya, seperti itu. Nah, bedanya dengan time limiter tadi yang sebelumnya, kalau time limiter itu ibaratnya murid-murid punya waktu yang banyak untuk mengerjakannya, untuk mengakses, seperti itu ya. Jadi bisa dari pagi sampai siang. Nah, tetapi kalau untuk timer di sini tidak bisa Bapak, sehingga dia hanya bisa sesuai dengan durasi yang di-setting dalam timer tersebut. Oke, ini kita skip saja. Seperti tadi ya, ini sudah bisa diisi dan seterusnya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Saya terlalu cepat nggak ya ngejelasinnya? Ya, saya baca komennya sedikit Bapak Ibu ya. Add-on tidak bisa untuk akun Google Form. Ada yang nanya absensi. Oke, baik. Jadi kalau untuk fitur-fitur Google Form, tadi sampai dengan tambahan adanya token, lalu time limiter, response limiter, lalu timer, saya pikir itu udah cukup untuk kita bisa membuat ujian online ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak sekedar Google Form apa istilahnya ya, polosan gitu. Google Form hanya satu halaman saja kita berikan ke murid, jadi sudah ada fitur-fitur yang seperti itu untuk pengamannya. Nah, kalau mau lebih aman lagi, nah kita bisa menggunakan Save Exam Browser. Begitu Bapak Ibu. Tapi ini pembahasannya sudah di luar dari Google Form. Ya. Jadi kalau pembahasan tentang Google Form, ibaratnya kalau Bapak Ibu sudah menggunakan fitur-fitur yang tadi, itu sudah cukup lah ya, sudah bisa dikatakan oke lah ibaratnya. Nah, tetapi tetap tadi tiga environment digital tadi yang harus kita pastikan ya, bahwa ketika menyampaikan soal harus bisa diakses betul oleh murid, ataupun jawabannya juga bisa kita tersimpan, kita pakai Google Form. Nah, lalu yang kedua tadi ada pengawasan Bapak Ibu. Untuk pengawasan di sini, jadi saya juga sekedar sharing saja di tempat saya bertugas, itu menggunakan Zoom meeting. Oke, barangkali untuk sekedar relaksasi sedikit, saya bisa menampilkan video Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sih nggak putus-putus ini tampil di laptopnya Bapak Ibu. Ya, ini video kegiatan PAT kemarin di sekolah.
Mungkin bisa share sound juga, Pak Agus. Ada di bagian share screen ya. Suaranya. Ya mungkin ada musik apanya gitu. Oke. Baik. Sebentar, ini saya close dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi tadi juga sharing pengalaman bagaimana pelaksanaan PAT online di sekolah kami menggunakan, kalau tadi bisa dilihat di awal tidak menggunakan Google Form ya, kita menggunakan Jet School namanya, sama saja itu platform yang lain. Lalu menggunakan Zoom Meeting sebagai untuk bisa mengawasi murid-murid mengerjakan melalui handphone mereka, jadi diarahkan ke arah laptop dan murid. Lalu di situ Bapak Ibu pengawas ikut di Zoom meeting-nya sehingga bisa mengawasi semuanya. Dan melalui Zoom meeting juga Bapak Kepala Sekolah memantau dari sekolah untuk kegiatan PAT-nya. Barangkali tadi yang bisa saya share Bapak Ibu, mohon maaf waktunya juga terbatas. Ketika saya menyampaikannya agak terlalu cepat, mohon dimaafkan. Nanti saya kembalikan dulu ke Bapak Fakih, silakan. Terima kasih Bapak Agus atas sharing ilmunya yang luar biasa. Bagi saya mungkin pasti bagi semuanya ini hal yang luar biasa. Kita sering sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, cuman di sini kita terbuka, terutama saya. Wah, banyak sekali yang saya tidak ketahui dari aplikasi selama ini. Gitu. Terima kasih Pak Agus untuk materi yang luar biasanya. Untuk Bapak Ibu semuanya, terutama juga untuk saya ada pertanyaan sebenarnya. Tapi saya serahkan dulu ke Bapak Ibu semuanya. Adakah yang masih, pasti adalah yang pertanyaan. Nah di sini sebenarnya di chat sudah saya catat ada 7 penanya. Tapi oh ya, alhamdulillah sudah dicatat. Kita yang langsung aja ya, apa gimana? Kita yang langsung dulu, secara live dulu, Bapak Ibu, adakah yang langsung bisa bertanya pada Pak Agus ini? Ulfa. Silakan. Ulfa. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Kalau tidak ada, saya bacakan dari chatnya. Langsung aja Pak Fakih. Langsung aja Pak Fakih. Langsung. Pak Agus, pertama dari Ibu Sri. Ya. Beliau bertanya, bagaimana cara supaya murid kita tidak tahu jawaban multiple choice-nya? Karena menurut beliau ada informasi dari Instagram, IG anak-anak, mereka tahu jawaban multi choice dari soal kita. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Ibu Sri. Ternyata anak-anak jauh lebih update dari kita, Bapak Ibu. Itu satu. Dan benar, di YouTube ada tutorialnya gimana cara mengetahui jawaban multiple choice di Google Form. Nah, saya pernah lihat videonya dan ternyata itu tidak sepenuhnya gitu, Bapak Ibu. Ya, nanti setelah ini boleh Bapak Ibu browsing di YouTube, bisa diambil kata kuncinya cara mengetahui kunci jawaban Google Forms. Itu pasti banyak. Ada beberapa tutorial yang saya lihat. Nah, ternyata yang tampil di situ itu hanya kunci jawaban yang A saja, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di Google Form ada kan salah satu cara kita membuat Google Form tanpa harus copy paste satu persatu soal. Nah itu terutama untuk guru-guru mata pelajaran yang seperti IPS, PKN yang berupa tulisan semua ya atau bahasa Indonesia. Nah itu bisa secara langsung, secara massal itu menggunakan yang namanya add-on-nya Form Builder. Nah Form Builder itu tapi hanya berlaku untuk 100 pertanyaan saja. Ya, setelah itu berbayar, tidak gratis. Jadi sebagai contoh hanya untuk 100 pertanyaan saja. Nah, itu di settingan Google Form di situ default-nya adalah jawaban A.
Nah, maka ketika anak membuat kayak tadi ya, mengikuti tutorial cheating tadi atau curang tadi, nah itu tidak selalu benar. Kalau jawabannya kebetulan A, iya benar. Nah, ada sih satu tutorial yang mengcounter cara-cara itu ada, ya. Dan itu guru matematika juga ada. Atau bahkan saya akan bikin juga lah tutorialnya ya, Bapak Ibu ya. Saya akan ulas juga nanti di YouTube saya. Gitu barangkali Pak Fakih. Jadi tidak sepenuhnya benar, Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Ketika jawabannya bukan A, aman. Karena kita juga bisa merandom opsi jawaban juga. Gitu Pak. Ya, makasih Pak Agus. Pertanyaan kedua dari Ibu Novi. Iya. Tampilan spreadsheet seperti apa untuk pemodelan kedua? Spreadsheet untuk pemodelan kedua. Oke, model kedua tadi yang saya minta filenya upload ya. File upload yang uraian. Ya, tampilannya tidak berupa spreadsheet ya, tidak berupa tampilan data, bukan. Melainkan berupa foto. Jadi kita tergantung tadi settingan kita, file apa yang mau diunggah oleh murid, bisa kita setting. Bisa berupa PDF, bisa berupa dokumen, yang umumnya sih foto, ya, seperti saya tadi contohkan. Jadi murid mengerjakan di bukunya, ya, di kertas, lalu difoto, nah lalu diupload ke Google Form tadi. Itu barangkali tadi tidak menggunakan spreadsheet, Pak Fakih. Dan mengoreksinya ya manual, sama seperti kita mengoreksi pada buku biasa. Nah, tetapi di Google Classroom ya, Pak Wahidin, itu bisa kita mengoreksi langsung di Google Form-nya. Jadi ada menu pulpennya. Jadi kita bisa langsung coret-coret di situ. Kalau Bapak Ibu menggunakan laptopnya yang touchscreen atau menggunakan tablet, pen tablet ya, seperti punya Pak Gelvin ya, Wacom itu bisa langsung ngoreksi di layar laptop. Jadi nggak harus di print dulu atau ya bahkan laptopnya bisa dicoret-coret kayak gitu. Begitu Pak. Lanjut ya. Boko silakan. Dari Ibu Cia. Dari Ibu Cia, bukankah di GCR sudah ada batas waktunya? Lalu apa bedanya dengan time limiter dengan yang ada di GCR? GCR, Google Classroom. Oh, ya kan di Google Classroom sudah di Google Classroom sudah ada batas Google waktu. Classroom. Nah, apa bedanya dengan limiter ini gitu? Ya sama aja sebenarnya, tinggal mana yang Bapak Ibu mau gunakan. Ya, kalau Google Classroom kan dia sudah ada di situ di bawaannya ya. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan Google Classroom, hanya Google Form-nya saja, nah itu di situ Bapak Ibu bisa menggunakan tadi limiter ataupun timer tadi. Gitu kali Pak Fakih. Kalau udah di Google Classroom ada ya udah nggak usah ditambahkan lagi. Ya, opsional aja. Nah ini kayaknya sepertinya sambungan dari pertanyaan Ibu Cia dari Pak Sugi. Gitu. Pertanyaan saya juga sebenarnya. Kalau ada kan ketika kita sudah menggunakan limiter di add-on, nah kalau ada anak yang sudah mengerjakan ketutup oleh waktunya, gimana yang sudah mengerjakan dan hilang? Setting seperti apa agar anak yang sudah mengerjakan ketika waktunya habis, yang sudah dikerjakan tadi tidak hilang? Itu dari Pak Sugi. Ya, sebenarnya tadi ketika saya juga belum melakukan riset ya, penelitian, belum nyoba gitu. Ketika waktunya habis, apakah jawaban yang sudah saya input itu tercatat atau tidak? Tapi kalau menurut logikanya sih tidak ya Pak Fakih. Karena kan ketika di akhir kita harus klik submit. Ketika di akhir kita belum klik submit, atau barangkali bisa dikoreksi Bapak Ibu yang lain yang lebih paham, itu ketika diklik submit itu baru jawabannya terinput. Ketika belum disubmit sudah tertutup auto close tadi ya, karena waktu sudah habis, itu kalau menurut logika saya mungkin tidak tercatat. Jadi ibaratnya
ya kalau kita ingin disiplin sekali ya gagal gitu. Artinya remedial atau ada ujian susulan berikutnya. Jadi istilahnya angus ya. Angus, Jadi, Pak. Jadi kalau menggunakan limiter ya Bapak Ibu harus hati-hati, ternyata mungkin risikonya seperti itu. Gitu. Oh iya, Pak. Kalau time limiter kita masih bisa minta waktu tambahan ke wali kelas ya, misalkan nih ada tugas sampai jam 10, tapi kita baru buka WA misalkan jam 10.30 sudah lewat kan ya. Nah, kita barangkali bisa minta tambahan waktu kalau si guru mata pelajaran mengizinkan. Tetapi kalau untuk yang timer tadi, nah itu kan karena massal ya, satu rombongan tadi dibuat file URL-nya, maka si gurunya juga harus membuatnya lagi sendiri untuk murid yang tadi terlambat. Begitu tambahannya. Oke. Lanjut dari Bu Sinta. Untuk jumlah email, Ibu Sinta Belaginari, adakah maksimal jumlah email untuk penerima soal? Ya, jumlah maksimal ya untuk yang timer tadi maksudnya Pak Paki ya? Iya, jumlah maksimal email. Adakah untuk penerima soal? Adakah ya? Maksimal jumlah penerima. Adakah maksimal jumlah email penerima soal? Artinya di sini soal yang biasa saja atau yang dibatasi. Kalau yang tadi dibatasi, kita punya respons limiter. Seperti pada pendaftaran HBH hari ini ya, webinar hari ini, Pak Kurniawan men-setting maksimal hanya untuk 100 peserta. Jadi kalau untuk email penerima saya pikir tidak terbatas ya, tetapi untuk yang bisa merespon dan mensubmit di situ terbatas hanya sejumlah yang disetting oleh adminnya. Seperti itu Pak Fakih. Kalau untuk yang biasa saja tanpa batasan sih saya pikir tidak terbatas. Mungkin satu lagi pertanyaan Bapak Ibu, sana sudah hampir 12.15. Pertanyaan terakhir dari MGMP Matematika Jakarta Timur 1 dari akunnya. Bagaimana mencentring jika ada nama yang double? Ini dari akun MGMP Matematika JT1. Nama, oke. Jadi bagaimana tadi kan ada Dropbox ya? Jika ada nama yang double. Kalau yang tadi simulasi tadi, saya pikir sangat memungkinkan satu nama ada yang mengklik 2 kali. Tapi ketika di realnya, ketika ulangan online, saya pikir bukan tidak mungkin sih ya. Kalau anaknya iseng sih bisa aja sebenarnya. Ya. Jadi masing-masing sudah ada namanya, pasti mengklik namanya masing-masing gitu. Kalau diklik 2 kali, maka akan tercatat nanti di hasil respondennya itu nama itu akan frekuensi dikliknya 2 kali gitu. Misalkan nama Agus 2 kali dicentang, 2 kali diklik, nah maka ada tulisan angka 2 di sampingnya seperti itu. Jadi semacam survei ya yang memilih nama ini berapa orang itu ada. Tapi kalau untuk realnya kita menerapkan di kelas, ya saya pikir anak murid akan memilih namanya masing-masing kayak gitu. Ya ini juga sebagai upaya saja sih Bapak Ibu ya, upaya. Tapi yang namanya digital pasti banyak kekurangannya, pasti banyak celahnya. Makanya kayak tadi, Safe Exam Browser juga sebenarnya tidak 100% aman juga dari kecurangan. Yang paling penting sebenarnya gimana kita bisa membentengi karakter jujur pada murid kita itu sebenarnya. Mau nggak pakai exam browser, mau nggak pakai limiter, token, dan segala macam, kalau murid kita punya karakter jujur, ya aman soal itu. Tidak akan bocor, tidak akan ada kecurangan. Itu hanya upaya kita saja, Pak Fakih dan Bapak Ibu semua. Oke, berhubung waktu sudah 12.15, sekali lagi terima kasih yang sangat moderator izin dikit aja. Ya. Dikit aja dari Wahidin. Ayo silakan Pak Wahidin. Ya, yang pertama ini pengalaman saja. Tadi kan ada juga nanya psikologi.
Nah, di psikologi itu karena saya pakai, jadi ketika mahasiswa saya tidak sempat submit, dosennya yang submit. Jadi ketahuan dia mengerjakan sampai berapa. Itu di psikologi. Ternyata di situ kita bisa lihat bedanya. Kemudian yang perlu juga acak soal, acak jawaban ini penting sehingga memberikan ruang siswa tidak bisa saling share jawaban lewat WA. Karena dia nanya nomor 1, ketika di sana nomor 2 soalnya. Nomor 1 dia ABC-nya berbeda, ternyata di sana jadi CBA misalnya di acaknya. Iya. Kemudian mungkin ini yang saya nggak tahu nih Pak Agus, mungkin pernah ini, artinya bisa kita lakukan semua pengayaannya. Bagaimana mematikan fitur lain ketika anak membuka Google Form, dia nggak bisa menjelajahi Google lagi, jadi mati semua, tidak bisa buka. Nah, itu yang perlu kita pikirkan itu. Kemudian yang saya lakukan juga itu Pak Agus, karena mahasiswa, ketika waktu ujian jam 10 sampai jam 12, saya berikan spare waktu 10 menit sebelum dan 10 menit setelah. Kita jangan kaku juga lah, karena ada kendala paket, kendala kuota, kendala sinyal segala macam. Itu kemanusiaan kita di situ. Kemudian yang terpenting ini, guru-guru juga nanya saya nih Pak Agus ini. Mungkin kita perlu pikirkan lewat MGMP ini, bagaimana dari hasil sheet output dari Google Form ini masuk ke daftar nilai, langsung terinput, terintegrasi dengan e-raport. Itu perlu dipikirkan tuh Pak. Itu baru keren itu. Mantap itu, mantap. Itu tuh mintanya di situ tuh. Nah, saya kira itu. Pak Gelvin. Oh iya, yang menarik Saya kira justru, itu harapan semuanya itu. Iya, mantap itu. Perlu di ahli IT MGMP dikumpulkan. Sekalian masuk ijazah kali ya Pak ya? Ya, itu keren lagi. Ijazah, Itu langsung dapat pekerjaan ya. SKL. Baik. Yang terakhir saya bisa yang komentar. terakhir, GeoGebra kelas tuh menarik Pak Gelvin. GeoGebra kelas, mungkin guru matematika harus memikirkan GeoGebra kelas online ini, pakai GeoGebra. Karena di sana ketika anak kerja soal langsung terkot tuh cara jawab, kelihatan wajahnya segala macam itu. Mungkin Pak Gelvin perlu mengembangkan itu, beberapa guru inti matematika di Jakarta Timur atau DKI Jakarta mulai memikirkan GeoGebra kelas ini secara online. Karena itu fokus betul matematik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya instruksi sedikit Pak Agus. Oh iya, silakan Pak. Pak Wahidin, memang ada rencana, insya Allah ini kita sudah menggaungkan TOT untuk kami mulainya dari Excel dulu Pak. Jadi dari Excel itu kan banyak sekali pembelajaran matematik yang bisa kita kembangkan, karena hampir semua laptop di peserta atau Bapak Ibu guru sekalian pasti Excel itu sudah keinstal ya kan. Jadi nanti kita mulai dari tahap yang pertama sekali dari Excel, kemudian setelah Excel sudah mahir gitu ya, nanti akan dilanjutkan untuk GeoGebra. Setelah GeoGebra, kemarin kita kan juga sudah mengikuti Desmos ya, ya mungkin nanti akan ada review sedikit. Cuman mungkin nanti kelasnya baru kecil dulu, baru kita rembukin, mungkin nanti next Pak Wahidin, mungkin Pak Agus dan yang lainnya juga bisa berkontribusi dalam segi konten, bantu-bantu kita lagi. Nanti Bapak Ibu sekalian yang mungkin hadir di sini, kita akan share juga program dari kami. Mudah-mudahan bisa bisa menjadi trainer nanti membagikan ke ilmu yang di sekolah Bapak Ibu gitu. Insya Allah kita lagi sedang menggodok. Siap. Silakan Pak Agus. Saya tanggapi sedikit Pak Fakih. Iya, silakan. Pak Wahidin tadi ya. Mengenai yang tadi Pak Wahidin dan Bapak Ibu semuanya, untuk mengamankan gimana caranya biar murid-murid tidak bisa membuka tab lain atau window lain atau Google ya ketika ujian sedang berlangsung, yang tadi saya sampaikan itu menggunakan Save Exam Browser. Ini saya sudah siapkan di sini. Nah, nih, agar siswa tidak dapat membuka tab atau window lain, maka pada browsernya ya tambahkan aplikasi Save Exam Browser. Nah, ini aplikasi tambahan Bapak Ibu, dan dia berbasisnya adalah Mozilla Firefox. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Opera ataupun Google Chrome, itu tidak bisa. Dia basisnya adalah Mozilla Firefox untuk browsernya ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Di sekolah kami sudah menggunakan ini, dan saya juga sebenarnya bukan yang terlalu pakar di Save Exam Browser ya. Ada kawan kita lagi nih, saya nggak tahu nih hadir nggak nih, Pak Agus Setiawan. Beliau ahli IT juga di Al-Azhar Rawamangun. Pak Gelvin ada nggak Pak Agus Setiawan? Kemarin ada.
Ya. Karena Pak Agus. Ya kalau ya dia juga salah. Ini kawannya Pak Fakih juga, Pak Agus Dewan itu. Dia senior saya juga di Al-Azhar. Jadi ya sama-sama kita masih belajar juga. Itu menggunakan Safe Exam Browser. Di situ Bapak Ibu bisa membatasi aplikasi apa saja yang bisa digunakan atau bisa dibuka. Ketika sudah masuk Safe Exam Browser dan aplikasinya tidak ada di settingan kita, maka di situ tidak bisa diakses untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi aman. Di samping dari yang kemarin dijawab oleh Ibu dosen Vera ya, bahwa kita diminta bikin soalnya jangan copy paste di Brainly atau di sumber soal yang lain, bikin soal sendiri biar kecurangan itu tidak bisa terjadi gitu. Tapi ini kan salah satu upaya kita saja Bapak Ibu ya untuk mengamankan itu. Nah, sedangkan kalau tadi menggunakan Google Form langsung ke e-raport, ini terus terang di sekolah saya belum aktif ke e-raportnya Pak Wahidin, jadi belum sampai ke taraf sana untuk ini. Tapi insya Allah kalau dipelajari nanti akan dibuatkan ininya tutorialnya kita pakai Pak Wahidin ya. Barangkali itu kali Pak Fakih tambahannya. Ya, mungkin masih ada yang mau menambahkan? Kalau cukup, ya terima kasih yang tak hingga. Terima kasih yang tak hingga untuk Bapak Agus atas ilmunya yang luar biasa. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang peran aktifnya, Bapak Ibu yang luar biasa, yang hebat. Dan insya Allah sesi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Dan saya pribadi, alhamdulillah, sangat bersyukur berada menjadi bagian dari sesi ini atau kegiatan MGMP ini. Luar biasa ilmu yang kita dapat. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Agus, pada Bapak Wahidin, Pak Kurniawan, dan semua guru-guru matematika JT1 yang luar biasa hebatnya. Nah, sebelum sesi diserahkan kepada MC, Ibu Nurul Huda yang sudah menunggu tuh kayaknya, ya kita sesi foto dulu. Mohon untuk videonya diaktifkan, Ibu Enda, mohon diaktifkan di layar 1, di layar 2, mohon diaktifkan. Ya, Ibu Hasna, Ibu Rian, Ibu Rita, Bapak Frans, Ibu Noviza, Ibu Sinta, ya di layar 3. Layar 1 dulu. Ya, layar 3 sudah. Ibu Erna, Ibu Afira, Ibu Tuti, Ibu Yani, Ibu Leni, Pak Sugi, Ibu Sri, Ibu Rian, diaktifkan kembali videonya untuk sesi pemotretan. Ya, sesi 2, sesi 1. Ya, dimohon untuk Pak Kurniawan, silakan. Baik, terima kasih Pak Fakih. Untuk sesi 3 ini kita berikan aplaus dulu buat Pak Agus JW. Kemudian nanti JNE Purwosoma ya. JNE ke Bagus, keren. Siap. Keren. Keren begini, oke. Keren, oke. Oke, siap Pak Kelvin? Siap. Oke, ini percobaan dulu ya. Pak Agus JW. Keren. Oke, keren. Siap. 1, 2, Pak Agus JW. Keren. Ya. Oke, sekarang yang slide 2. Slide 2. Oke, siap ya. Nah, tahu ya intinya gerakannya ya. Pak Agus JW keren. Slide 2 siapa ya? Siapa tadi? Oke, siap. Aba-abanya Pak Agus JW keren ya. Siap. 1, 2, Pak Agus JW. Keren. Slide berapa sih? Nggak tahu. Ya, slide 3. Oke, sekarang. Oke, siap. Aba-abanya Pak Agus JW keren ya. 1, 2, 3, Pak Agus JW.
Keren. Keren. Ya, Oke, cukup. terima kasih. Oke, mantap. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya untuk ini semua. Sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan saya silakan kepada MC Bu Nurul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan kita terasa begitu membahagiakan dan penuh manfaat. Semoga pertemuan ini akan semakin meningkatkan kemampuan kita. Dan tentu saja pertemuan ini akan menjadikan kita sebagai seorang guru yang kreatif dan profesional dalam PJJ di masa ini. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, dimanapun kita berada untuk generasi bangsa kita. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran, perhatian, serta kerja sama Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Nurul Huda mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuntas. Terima kasih Pak Wahidin, Pak Agus, Pak Fakih, Pak Agus, Pak moderator hari ini, Pak Suni. Pak Wahidin, Pak Agus. Jangan lupa absensi Bapak Ibu. Iya, Pak Gelvin, Pak Kurniawan, terima kasih banyak. Bu Nurul. Sama-sama Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nurul. Profesional MC. Kami undur diri untuk semuanya. Pak Satya, makasih Pak Satya. Sertifikat akan dikirim lewat email ya Bapak Ibu, maksimal tanggal 19. Saya merecap dulu. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Kurniawan, Pak Wahidi semuanya. Terima kasih Pak Gur, Pak Gelvin, Pak Sony. Iya, sama-sama. Mari. Mohon izin. Triastuti. Semoga bagus di survei itu bagus. Bisa itu. Apa tuh Pak? Model soal yang sudah diberikan oleh guru matematika SDKI itu yang mana dari Pak Agus tadi. Saya sendiri baru tipe 1. Nanti di follow up Pak. Itu bagus itu. Bagi-bagi PPT-nya Pak Agus. Terima kasih Bu. Sharing saja Bu. Terima kasih. Soal saya nggak kepake deh. Ada. Kalau soal HOTS mah waktunya nggak cukup Pak Gelvin. Tapi yang branching ya kalau di Microsoft Form itu bagus juga sih, sama sih kayak Google Form yang go to base section itu ya. Yang bercabang itu ya. Yang bercabang. Tapi ya itu tadi sih ada anak yang iseng memang. Jadi kita men-tracing, melacak siswa yang mana nih yang betul ya, si Andi 1 apa Andi 2 nih yang benar-benar ngerjain. Nah jadi itu ngerjain tim IT-nya sebetulnya. Pakai email yang terdaftar Pak Gelvin. Alhamdulillah sih ada Google GSE ya, jadi mantap juga. Betul. Waktu belum dapat email emang kendalanya begitu sih. Jadi nggak boleh pakai email yang lain, harus pakai email yang itu. Ini Pak Sadono sudah hadir. Sadono. Tapi secara umum Pak Gelvin, Pak Gus, ya. Orang tua jadi bisa ngikutin ya, walaupun ada kendala kan? Iya betul Pak. Terutama yang SD juga kan, belajar mah orang tuanya hebat-hebat lah. Kadang-kadang ini kan orang tua siswa SD di pinggir rel kereta, pinggir pasar-pasar induk, itu bisa ngikutin juga. Bisa ya. Walaupun harus ngomel-ngomel juga dengan gurunya. Waktu saya TOT, Pak Wahidin, waktu saya TOT Microsoft itu juga sampai ada guru yang sampai ke laut Pak. Gara-gara nyari sinyal.
Masya Allah. Ya, itu saya dikirimin fotonya tuh luar biasa deh. Dia ikut TOT Microsoft sampai nyari sinyal itu ke laut. Rumahnya di atas ini, di pelosok juga sih. Jadi sampai berapa jam gitu baru dia dapat sinyal. Ya. Jadi orang daerah itu luar biasa juga sih semangatnya. Ya. Dipaksa oleh keadaan ya Pak Gelpin ya. Betul. Saya pikir juga salah satu percepatan dari ini revolusi industri 4.0 kelihatannya nih, dunia pendidikan. Corona mempercepat. Orang kita belanjanya online semua. Corona mempercepat revolusi. Mau tidak mau. Yang GeoGebra kelas memang mau dibikin Pak Wahidi, tapi sebelumnya Excel dulu. Excel ya. Karena hampir semuanya kan punya Excel kan. Itu. Jadi nanti bisa kontennya bersama garis lurus, bilangan, statistik. Nah, tapi bikin game juga bagus tuh Excel. Iya makanya itu. Insya Allah kita mau menghadirkan narasumber dari Si Hakim, Mas Wahid, namanya Mas Wahid. Oh kenal saya, ketemu di Solo. Iya. Spesialis juga sih bidang ICT-nya juga sih, dan saya pernah dapat pelatihan 2 hari sama beliau. Dia Excel yang sederhana itu bikin kita sampai kalau gini ya, gitu ya, keren juga ya. Padahal dengan Excel doang itu nggak disuruh ngisal apa-apa, udah buka Excel aja. Word juga kalau dimaksimalkan itu loh. Sama Excel yang main game itu. Bapak mohon izin. Sholat zuhur saya. Iya. Berapa? Izin dulu Mari, assalamualaikum. Saya pamit ya.